Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah khalaqal arda was samawati wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil mi'ad. Amma ba'du fa ya ibadallah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wa huwas samii'ul 'aliim. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma naqasa malun min shadaqah, rawahu Muslim. Pungutlah dari harta mereka atau sebagian dari harta mereka berupa zakat, yang tiada lain tujuannya untuk mensucikan mereka dan mensucikan hartanya. Dan doakanlah mereka berzakat, sesungguhnya doamu itu merupakan ketentraman bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Quran Surat Taubah ayat yang ke-106. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kemudian Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, harta itu tidak akan pernah berkurang karena bersedekah. Maha benar Rasulullah SAW dengan segala sabdanya. Yang terhormat Bapak Wali Kota Pariaman, Bapak Dr. Haji Jenius Umar, SOS MSI. Kemudian yang terhormat Ketua LKKS Kota Pariaman, Ibu Dr. Hajjah Lucianel Arlim. Kemudian yang terhormat Kepala Dinas Sosial Kota Pariaman, dan yang kami hormati, kami banggakan para pimpinan Basnas Kota Pariaman dan seluruh OPD yang terkait di pemerintahan Kota Pariaman, terhormat Bapak Kepala Desa Taluak dan seluruh jajaran pemerintahan desa, Nini Mama, alim ulama, cerdik pandai, suluh bendang dalam negari, pemuka-pemuka masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, teristimewa kepada sang penerima kunci bedah rumah yang telah hadir pada hari ini dan siap menerima kunci yang akan diberikan nantinya oleh Bapak Wali Kota Pariaman. Kemudian seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan pertolongan Allah kita bisa hadir di tempat yang mulia ini. Salam dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berhasil membawa umat ke jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah kita saksikan bersama bahwa pada hari ini saudara kita telah diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala menerima sebuah rumah yang mana ini merupakan program dari LKKS Kota Pariaman bekerjasama dengan Basnas Kota Pariaman. Alhamdulillah ini semua bisa terlaksana karena zakat yang diberikan, didistribusikan melalui Basnas Kota Pariaman. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu yang berzakat, baik ASN maupun yang lainnya, semoga ini dapat diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Karena zakat ini merupakan ibadah yang luar biasa. Zakat merupakan rukun Islam yang keempat. Di antara hikmah daripada zakat ini, kata ulama, di antaranya Imam An-Nawawi rahimahullah, pertama sekali adalah untuk menyempurnakan agama. Jadi orang yang sudah diberikan oleh Allah, harta sudah sampai nisabnya, sudah sampai tahunnya, tapi dia tidak berzakat, maka agama belum sempurna dalam kehidupannya. Karena tentang perintah zakat ini, terutama di surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan, wa aqimus shalah wa atuz zakat warka'u ma'arakiin. Dirikanlah salat, bayarlah zakat,
dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 46. Maka di sini jelas bagi kita bahwa sesudah kata-kata aqimus shalah ada waktu zakat. Artinya apa? Salat yang merupakan tiang agama, dia tidak akan sempurna bagi orang yang sudah kaya raya, hartanya sudah sampai nisab dan tahunnya, namun zakat tidak dia keluarkan, maka salatnya otomatis tidak ada pengaruh di dalam kehidupannya. Ini yang pertama, untuk menyempurnakan agama. Kemudian hikmah zakat yang kedua, di dalam surah At-Taubah yang kita baca mukadimah tadi, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, "Khudz min amwalihim shadaqah." Pungutlah zakat di antara harta yang telah Allah anugerahkan kepada umat ini. Yang tujuannya, hikmahnya tiada lain adalah tutahhiruhum, mensucikan harta mereka. Mensucikan harta mereka. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zakat itu dalam pengertian secara etimologi atau secara bahasa ada beberapa sinonimnya. Pertama, bermakna at-taharah, sesuai dengan surah At-Taubah, suci. Jadi jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya suci adalah Allah berikan keberkahan pada harta yang dia kelola karena dia berzakat. Jadi walaupun hartanya banyak, kalau tidak berkah, satu saat nanti Allah Subhanahu wa taala akan berikan cobaan-cobaan yang luar biasa. Tapi dengan dia berzakat, Masya Allah, hartanya jemaah yang muliakan Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, wa tuzakihim, Allah sucikan harta dan jiwa mereka. Ini tuzaki dari zakka, yuzaki, tazkiyah, atau dalam kata jeren lainnya adalah az-zakah. Jadi zakat dengan makna taharah, yang kedua dengan makna an-namhu. Nah, an-namhu ini artinya subur, bertambah. Pengertiannya apa? Orang yang rajin berzakat sesuai dengan ketentuan syariat, ini insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan tambah hartanya itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mau kaya, itu rajin zakat. Jadi kalau mau hartanya tidak ditambah oleh Allah, tidak ada keberkahan, maka abaikan perintah zakat ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jiwa disucikan oleh Allah, hilang sifat tamak. Hilang sifat rakus kepada harta. Karena memang penyakit manusia ini di dalam surah Al-Fajr Allah mengatakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna 'ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Allah mengatakan, adapun manusia apabila Allah memberikan ujian nikmat kepadanya, Allah beri dia rezeki, dia mengatakan Allah sedang memuliakan aku. Tapi apabila Allah sempitkan kehidupannya, Allah susahkan hidupnya sedikit, dia mengatakan Allah menghinakan aku. Padahal sebenarnya kata Allah Subhanahu wa taala bukan begitu. Kamu itu sebenarnya kata Allah Subhanahu wa taala, di antara penyebab ini terjadi adalah wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kamu mencintai harta itu luar biasa. Artinya apa? Cinta kepada harta mengalahkan cinta segala-galanya, jemaah memuliakan Allah. Nah, untuk itulah kita berzakat, untuk menghilangkan cinta kepada harta. Berkeinginan untuk mendapatkan harta itu boleh, tapi mencintai harta ini yang tidak boleh. Kenapa? Karena cinta itu adalah dikatakan dalam suatu istilah anak muda, love is blind. Cinta itu buta. Orang akan buta kepada yang lain karena harta. Nah, kuncinya tiada lain adalah berzakat. Makin kita berzakat, makin hilang cinta kepada harta,
makin mantap cinta kepada Allah dan Rasulnya, makin mantap cinta kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang berzakat tidak akan pernah dimiskinkan oleh Allah. Ada satu kisah yang unik bapak-bapak dan ibu sekalian. Salah seorang sahabat Nabi yang terkaya sesudah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Abdurrahman bin Auf ini di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mau hijrah pertama dari kota Makkah ke kota Madinah, beliau diikuti oleh sahabatnya yaitu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini ditekan oleh pemuka-pemuka Makkah yang waktu itu masih beragama musyrik. Kalau engkau mengikuti Muhammad, silakan, tapi hartamu jangan dibawa. Harta adalah milik kami. Karena mereka berkuasa pada saat itu. Kata Abdurrahman bin Auf, silakan kamu ambil harta itu, aku tidak takut. Dahulu pun aku lahir ke dunia ini juga tak bawa harta. Nah, inilah orang galau, imannya luar biasa. Dia tidak takut hartanya diambil. Diambil semua, bukan 2,5% Pak Bu. Awak kini 2,5% kadang-kadang mente-mente lo sebagian. Kadang diambil. Itu pun negara mengaji awak sebagian. Nah, itu pun awak mente-mente. Ini Abdurrahman bin Auf, semua hartanya diambil. Ambillah. Baru taruh dan kopian sudah ada. Nah, beliau berangkat dari Makkah ke Madinah itu pakai hanya baju atau pakaian yang melekat di badannya. Semuanya kamu ambil katanya. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah. Sampai di Madinah Pak Bu, yang namanya orang kaya itu jalannya ini agak beda juga ini dari kita yang kere-kere. Nah, beda jalannya. Dan orang kaya di sana juga tahu. Ah, ini orang dahulunya orang kaya nih. Dia bilang, bro, ini modal, tolong kamu kembangkan modal ini. Berdaganglah. Kata Abdurrahman bin Auf, saya nak perlu. Abdurrahman bin Auf ini orang luar biasa. Dia takut berutang budi. Akhirnya kata Abdurrahman bin Auf, gini aja, kamu tunjukkan kepada aku di mana pasar di Madinah ini. Nah, tunjukkan. Dia berangkat ke pasar. Dia berangkat, dia bekerja, benting tulang, mengeluarkan keringat, dia dapat upah dari hasil kerjanya itu. Itulah yang dimodalkannya kembali berdagang. Muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain zakat ini, Abdurrahman bin Auf ini sedekah biasa dia keluarkan. Dia habis berdagang, dia keluarkan sedekahnya. Habis berdagang, dia bersedekah. Apa yang terjadi? Masya Allah, ini belum zakat dia waktu di Madinah, waktu baru-baru itu. 1 tahun dia berdagang di Madinah, dia menjadi orang nomor 3 kaya di Madinah itu. Ini kuncinya. Ibu bapak, ibu-ibu kalau mau kaya dan tidak lagi berzakat. Nah, di lembaga resmi sudah ada Badan Amil Zakat Nasional. Kalau kita di Kota Priaman, tentu di Kota Priaman. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan 2 tahun beliau berada di Madinah, apa yang terjadi? Menjadi orang nomor 2 kaya di Madinah. 3 tahun di Madinah, menjadi orang nomor 1 kaya di Madinah. Dan seluruh pedagang di Madinah itu, beliaulah yang memegangnya. Beliaulah, kalau sekarang jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, istilah bahasa kita di Pariaman ini, menjadi kapal gulo di Madinah itu. Masya Allah jemaah, seluruh perdagangan dia mekop. Apapun melalui Abdurrahman bin Auf. Dia berzakat sampai hartanya senisab, sampai tahunnya berzakat. Tiap hari dia bersedekah, jemaah memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hartanya makin bertambah. Satu hari dia berpikir, ya Allah, kalau begini ini tambah berat hisab saya di akhirat. Dia lapor kepada Rasul, ya Rasul, saya takut jadi orang kaya. Saya mau kembali seperti dulu. Tidak begitu repot katanya. Kata Rasulullah SAW, kalau kamu mau, ya kamu sedekahkanlah harta kamu itu. Saya sedekah ya Rasul, separuhnya katanya. Dia sedekah separuh dari kekayaannya. Datang lagi 10 kali lipat, jemaah muliakan Allah SWT. Ini janji Rasul. Mana kasa malun min sedekah. Harta seseorang tidak akan berkurang lantaran dia rajin bersedekah. Jadi bapak-bapak jemaah muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan di dalam ayat lain dikatakan dalam surah Al-Baqarah, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan, menzakatkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala
taubahnya sama dengan menanam satu biji daripada kayu, lalu kayu itu tumbuh menghasilkan 7 ranting. Di setiap masing ranting diberikan 100 buahnya, 100 kelebihan kali 7 berarti 700 kali lipat. Bahkan bagi orang yang ikhlas, wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah melipat gandakan bagi siapa saja yang Ia kehendaki. Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Bapak-bapak, ibu-ibu, Bapak Wali Kota yang terhormat, dan seluruh kita yang hadir yang dimuliakan Allah SWT, inilah manfaat ataupun hikmah daripada zakat yang dikeluarkan. Contohlah seperti sahabat-sahabat Rasulullah SAW, terutama sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah saudara-saudara kita, bapak-bapak kita dari ASN, dari jajaran ASN terutama di pemerintah Kota Periaman telah mengeluarkan zakat dari profesinya masing-masing, terutama zakat gaji pokok. Dan alhamdulillah kami juga dari Basnas mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang juga memberikan TPP-nya, mengeluarkan zakat daripada TPP-nya. Semoga gaji bapak-bapak dan ibu-ibu makin dinaikkan, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami daripada Basnas Kota Periaman mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Periaman yang telah menyalurkan zakatnya kepada Basnas Kota Periaman, dan juga kepada seluruh masjid-masjid yang ada di Kota Periaman ini telah memberikan infaknya kepada Basnas Kota Periaman. Dan insya Allah kami dari Basnas Kota Periaman akan mendistribusikan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Semoga berfaedah dan bermanfaat. Mari bapak-bapak, kami himbau berzakat kepada lembaga resmi yang sudah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita, yaitu Basnas, terutama Basnas Kota Periaman. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.